Gereja Katolik dan komunitas LGBTQ+. Topik ini, seringkali jawabannya dianggap cuma satu kan? Tapi tunggu dulu. Dalam bahasan kali ini, kita bakal bongkar satu fakta resmi dari ajaran gereja yang, jujur aja, mungkin bakal bikin Anda kaget. Langsung ke intinya nih, apakah gereja Katolik benci komunitas LGBTQ+? Kayaknya banyak dari kita udah punya jawaban sendiri di kepala ya kan? Tapi, coba deh kita tahan dulu asumsi itu. Yuk kita lihat bareng-bareng apa sih yang sebenarnya tertulis di ajaran resmi mereka. Dan ya, ini dia persepsi yang paling umum. Di mana-mana, entah itu di media atau pas lagi ngobrol biasa, ceritanya kayaknya selalu sama. Gereja itu institusi kolot yang menolak sekelompok orang. Titik. Tapi, ceritanya tuh nggak sesimpel itu loh. Justru, di balik gambaran yang kelihatannya hitam putih ini, ada satu plot twist. Ada nuansa penting yang sering banget kelewat. Dan detail kecil inilah yang mengubah segalanya. Dan inilah faktanya. Siap? Secara resmi, Katekismus Gereja Katolik itu secara eksplisit loh melarang semua bentuk diskriminasi yang tidak adil terhadap kaum homoseksual. Serius, Anda nggak salah dengar. Ajaran resminya justru melarang diskriminasi. Nah, ini kan jadi bikin bingung ya. Gimana ceritanya sebuah institusi punya aturan moral yang super ketat soal tindakan tertentu, tapi di waktu yang sama, malah melarang diskriminasi terhadap orang-orangnya? Jawabannya itu terletak pada satu pembedaan teologis yang, penting banget. Kuncinya ada di sini nih, gereja itu memisahkan dua hal, antara kondisi dan tindakan. Ini inti teologinya, gampangnya gini, ada perbedaan besar banget antara siapa diri Anda dengan apa yang Anda lakukan. Oke, biar lebih jelas ya. Jadi gini, menurut gereja, punya orientasi atau kecenderungan tertentu, mau itu heteroseksual atau homoseksual, itu dianggap bagian dari kondisi seseorang. Sesuatu yang bukan pilihan, dan karena bukan pilihan, itu bukanlah dosa. Nah, yang masuk ke ranah moralitas itu adalah tindakannya. Dan aturan soal tindakan ini berlaku buat semua orang loh, nggak peduli apapun orientasinya. Tapi mungkin Anda bertanya, kenapa kok dibedain gitu? Apa sih dasar teologisnya yang bilang kalau orientasi itu sendiri bukan dosa? Jawabannya, itu ada di salah satu konsep yang paling mendasar banget dalam iman Kristiani. Namanya Imago Dei. Ini konsep yang indah banget dan jadi fondasinya. Artinya, keyakinan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, itu membawa citra Allah di dalam dirinya. Nah, karena kita semua ini cerminan Sang Pencipta, maka keberadaan kita, kondisi kita itu, punya martabat yang nggak bisa diganggu-gugat. Sama sekali. Jadi, udah mulai kelihatan kan benang marahnya? Karena setiap orang itu imago Dei, maka setiap orang tanpa terkecuali harus diperlakukan dengan hormat, dengan belas kasih, dan dengan kepekaan. Inilah dasar teologis, kenapa tadi di awal kita bahas soal larangan diskriminasi. Nyambung kan? Dan semangat ajaran ini dirangkum dengan pas banget sama Paus Fransiskus. Beliau bilang, gereja itu rumah, bukan gedung pengadilan. Wow! Pernyataan ini benar-benar menggeser fokus dari yang tadinya menghakimi jadi menerima. Ini ajakan untuk melihat gereja sebagai tempat bermaung, bukan tempat buat diadili. Paus Fransiskus juga sering banget mengulang pesan ini. Di dalam keluarga Tuhan, itu nggak ada anak tiri. Semua orang itu anaknya. Semuanya punya tempat di rumah Bapa. Ini pesan yang inklusif banget kan? Sangat radikal sebetulnya. Oke, jadi setelah kita tahu soal bedanya kondisi dan tindakan, soal Imago Dei, dan pesan dari Paus Fransiskus, terus apa nih kesimpulan besarnya? Gimana cara kita nyambungin antara aturan gereja yang ketat dengan panggilan untuk mengasihi ini? Intinya tuh begini, gereja memang punya aturan moral dan doktrin, itu jelas. Tapi semua itu nggak boleh sama sekali mengalahkan panggilan yang paling utama, yaitu untuk mengasihi. Jadi pesan akhirnya sangat jelas, nggak ada ruang buat kebencian, yang ada cuma anugerah. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu kalau ajaran resmi gereja itu melarang diskriminasi yang gak adil sambil tetap memegang ajaran moralnya, apakah fakta ini mengubah sudut pandang Anda soal topik yang rumit ini? Coba deh dipikirin. Ini bahan pemikiran yang menarik kan?